Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu dan dianugerahkan ilmu yang bermanfaat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi pinjam meminjam, pelajaran fikih kelas 6 semester 2. Kita mulai dari melihat peta konsep. Materi pinjam meminjam meliputi pengertian pinjam meminjam, hukum pinjam meminjam, rukun dan syarat pinjam meminjam, tanggung jawab dalam pinjam meminjam, dan hikmah pinjam meminjam. Kita awali video pembelajaran ini dengan materi pinjam meminjam. Pinjam meminjam dalam istilah fikih disebut ariyah. Ariyah berasal dari bahasa Arab yang artinya pinjam. Pinjam meminjam menurut istilah syara' ialah akad berupa berian manfaat suatu benda halal dari seorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya secara utuh tepat pada waktunya. Semua benda yang bisa diambil manfaatnya dapat dipinjam atau dipinjamkan. Peminjam harus menjaga barang tersebut agar tidak rusak atau hilang. Peminjam hanya boleh mengambil manfaat dari barang yang dipinjam. Sebagai bentuk tolong-menolong, pinjam-meminjam merupakan bentuk pertolongan kepada orang yang sangat membutuhkan sesuatu barang. Pinjam-meminjam dalam kehidupan sehari-hari dapat menjalin tali silaturahim, menumbuhkan rasa saling membutuhkan, saling menghormati, dan saling mengasihi. Oleh karena itu, pinjam-meminjam harus dilandasi dengan semangat dan nilai-nilai ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberikan tuntunan agar pinjam-meminjam dicatat dengan teliti mengenai syaratnya, waktu pengembaliannya, cicilannya, jaminannya, dan bagaimana penyelesaiannya jika terjadi permasalahan. Yang kedua, hukum pinjam-meminjam. Pinjam-meminjam hukumnya bisa berubah tergantung pada kondisi yang menyertainya. Hukum pinjam-meminjam dalam syariat Islam dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama mubah, artinya boleh. Ini merupakan hukum asal dari pinjam-meminjam. Kedua, sunnah, artinya pinjam-meminjam yang dilakukan merupakan suatu kebutuhan akan hajatnya, lantaran dirinya tidak punya. Misalnya, meminjam sepeda untuk mengantarkan tamu, meminjam untuk keperluan sekolah anaknya, dan sebagainya. Hukum yang ketiga adalah wajib. Artinya, pinjam-meminjam yang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, dan kalau tidak meminjam akan menemukan suatu kerugian. Misalnya, ada seorang yang tidak punya kain lantaran hilang atau kecurian semuanya. Maka apabila tidak pinjam kain pada orang lain, akan telanjang. Hal ini wajib pinjam, dan yang punya kain juga wajib meminjami. Hukum yang keempat, makruh. Artinya, jika pinjam-meminjam berdampak pada hal yang makruh, seperti pinjam-meminjam hamba sahaya untuk bekerja kepada seorang kafir. Selanjutnya, haram. Artinya, pinjam-meminjam yang dipergunakan untuk kemaksiatan atau untuk berbuat jahat. Misalnya, seseorang meminjam pisau
untuk membunuh. Hal ini dilarang oleh agama. Contoh lain, pinjam tempat atau rumah untuk berbuat maksiat. Yang ketiga, rukun dan syarat pinjam meminjam. Rukun meminjam berarti bagian pokok dari pinjam meminjam itu sendiri. Apabila ada bagian dari rukun itu tidak ada, maka dianggap batal. Demikian juga syarat, berarti hal-hal yang harus dipenuhi. Rukun pinjam meminjam ada 4 macam dengan syaratnya masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, adanya ma'iyah, yaitu orang yang meminjami. Syaratnya yang pertama, balik, berakal, bukan pembohong, tidak dipaksa. Barang yang dipinjamkan itu milik sendiri atau menjadi tanggung jawab orang yang meminjamnya. Yang kedua, adanya musta'iyah, yaitu orang yang meminjam. Syarat orang yang meminjam, yang pertama balik, berakal, bukan pemboros, mampu berbuat kebaikan. Oleh sebab itu, orang gila atau anak kecil tidak sah meminjam. Mampu menjaga barang yang dipinjamnya dengan baik agar tidak rusak. Hanya mengambil manfaat dari barang yang dipinjam. Yang ketiga, ada musta'iyah, yaitu barang yang akan dipinjam. Syarat barang yang akan dipinjam yang pertama, barang yang akan dipinjam benar-benar miliknya. Tidak boleh meminjamkan barang milik orang lain. Yang kedua, ada manfaatnya. Ketiga, barang itu kekal, tidak habis setelah diambil manfaatnya. Oleh karena itu, maka yang setelah dimanfaatkan menjadi habis atau berkurang zatnya tidak sah dipinjamkan. Yang keempat, dengan perjanjian waktu untuk mengembalikan. Ada pendapat lain bahwa waktu tidak menjadi syarat perjanjian dalam pinjam-meminjam. Sebab pada hakikatnya, pinjam-meminjam adalah tanggung jawab bersama dan saling percaya. Sehingga apabila terjadi suatu kerusakan atau keadaan yang harus mengeluarkan biaya, menjadi tanggung jawab peminjam. Selanjutnya, adanya lafaz, ijab dan kabul, yaitu ucapan rela dan suka atas barang yang dipinjam. Lafaz ijab dan kabul dapat dimengerti oleh kedua pihak. Muwalah atau lafaz ijab dilanjutkan dengan kabul. Pinjam-meminjam berakhir apabila barang yang dipinjam telah diambil manfaatnya dan harus segera dikembalikan kepada pemiliknya. Pinjam-meminjam juga berakhir apabila salah satu dari kedua pihak meninggal dunia atau gila. Barang yang dipinjam dapat diminta kembali sewaktu-waktu, karena pinjam-meminjam bukan merupakan perjanjian yang tetap. Jika terjadi perselisihan pendapat antara yang meminjamkan dan yang meminjam, tentang barang itu sudah dikembalikan atau belum, maka yang dibenarkan adalah yang meminjam dikuatkan dengan sumpah. Hal ini didasarkan pada hukum asalnya, yaitu belum dikembalikan. Demikian video pembelajaran ini kami buat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.